Makin gila, Amerika mengklaim semua kapal Cina bakal ditenggelamkan di LCS. Konflik Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina dikhawatirkan akan memicu Perang Dunia Ketiga. Hal ini dikhawatirkan apabila Amerika Serikat akan menantang Cina di wilayah tersebut yang diperebutkan oleh kedua negara itu. Perang Dunia Ketiga tentunya akan meletus. Para ahli politik telah menyatakan kekhawatirannya akan potensi meletusnya Perang Dunia Ketiga setelah calon potensial pimpinan Pentagon dari tim Joe Biden mengklaim Amerika Serikat harus dapat menenggelamkan semua kapal Cina dalam 72 jam untuk meningkatkan pencegahan. Express.co.uk memberitakan, Michael Flournoy, sebelumnya seorang wakil menteri pertahanan dalam pemerintahan Obama, telah diangkat sebagai calon menteri pertahanan di bawah Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. Namun, Flournoy sebelumnya menyarankan pasukan Amerika harus ditempatkan di Laut Cina Selatan untuk meningkatkan pencegahan. Perairan yang diperebutkan itu telah menjadi pusat keterlibatan Amerika Serikat di Indo-Pasifik, dengan staf senior Presiden Donald Trump dan pejabat Cina memperdebatkan klaim kedaulatan di laut. Dalam tulisannya di Jurnal Foreign Affairs awal tahun ini, Flournoy menyerukan peningkatan kehadiran Angkatan Laut Amerika di Laut Cina Selatan. Dia mengatakan bahwa Washington kehilangan kemampuan untuk melawan agresi militer Beijing di perairan yang diperebutkan. Masih mengutip Express.co.uk, sebagai hasil dari keyakinan kuat yang dipegang Beijing tentang penurunan kekuatan Amerika Serikat, Flournoy mengusulkan bahwa Amerika harus meningkatkan pencegahan di wilayah tersebut untuk melawan stigma tersebut. Misalnya, jika militer Amerika Serikat memiliki kemampuan secara kredibel mengancam untuk menenggelamkan semua kapal militer, kapal selam dan kapal dagang Cina di Laut Cina Selatan dalam waktu 72 jam, para pemimpin Cina mungkin berpikir dua kali sebelumnya. Katakanlah, meluncurkan sebuah blokade atau invasi Taiwan. Mereka harus bertanya-tanya apakah layak mempertaruhkan seluruh armada mereka, tulis Flournoy. Baru-baru ini dia juga menegaskan kembali sikap anti-Cina dan keinginannya untuk pertahanan Amerika yang kuat di Indo-Pasifik. Dalam sebuah wawancara dengan Defense News, Flournoy berkata, "Kita harus memiliki keunggulan yang cukup. Yang pertama dan terpenting, kita dapat mencegah Cina menyerang atau membahayakan kepentingan vital kita dan sekutu kita. Itu berarti tekad." Namun, mantan wakil menteri itu juga menginginkan perubahan dari pandangan buram pemerintahan Trump tentang Cina dan menyatakan keinginan untuk beberapa kerjasama antara Beijing dan Washington. Ada serangkaian ancaman, apakah itu mencegah pandemi berikutnya, atau menangani perubahan iklim, atau berurusan dengan proliferasi nuklir Korea Utara, di mana suka atau tidak kita harus berurusan dengan Cina sebagai mitra atau kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, ujarnya. Di sisi lain, para pengamat telah mendinginkan usulan Flournoy terkait kehadiran besar Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan Cina siap untuk membalas jika Amerika Serikat secara besar-besaran meningkatkan pencegahan maritim.
Wu Xinbu, Direktur Pusat Studi Amerika Universitas Fudan berkata kepada South China Morning Post, ancaman seperti itu hampir tidak dapat bekerja karena PLA telah dan selalu memperhitungkan campur tangan Amerika secara langsung ketika merencanakan operasi militer di Taiwan. Colin Koh, seorang peneliti dari Ezra Jaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University, Singapura, sudah memprediksi sikap Flournoy dan pemerintahan baru Biden terhadap China. Terlepas dari siapa yang ada di Gedung Putih, kemampuan untuk mempertahankan pencegahan yang kredibel dan jika perlu mengalahkan agresi atau tentara pembebasan rakyat terhadap Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan yang akan dipandang sebagai hal yang disepakati, papar Koh seperti dikutip express.co.uk. Biden setelah mengalahkan Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa dia akan tegas pada China dengan cara yang sama seperti pendahulunya. Selama kampanye Demokrat, dia mengancam Presiden China Xi Jinping sebagai preman dan berjanji untuk memimpin kampanye internasional untuk menekan, mengisolasi, dan menghukum China. Biden juga bersikap brutal dalam penilaiannya terhadap penahanan dan perlakuan China terhadap Muslim Uighur yang dia anggap sebagai genosida. Tapi mantan wakil presiden itu juga diharapkan mengejar kepentingan nasional Amerika Serikat dan berkolaborasi dengan China dalam kebijakan perubahan iklim. Di bawah pemerintahan Trump, Washington telah meningkatkan tekanan terhadap Beijing di Laut Cina Selatan. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Trump, mengecam klaim China atas kedaulatan, atas perairan yang disengketakan. Kami tekadkan klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengontrol mereka. Sebagai bagian dari kebijakan anti-China ini, Amerika Serikat juga telah meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan tahun ini, sehingga membuat marah Beijing. Pada tahun 2020, Amerika Serikat telah menjual senjata dan kendaraan senilai 4.981 miliar US dollar ke Taiwan, di mana transaksi yang terbaru adalah 100 Harpoon Coastal Defense System seharga 2,37 miliar US dollar.